wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah SDN 16 Airpas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, pagi atau siang ini? Pagi menjelang siang ini, kita diberi kesehatan sehingga kita berkumpul di sini dalam mengikuti acara berbagi praktik baik, budaya positif dan penerapannya di sekolah. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya. Perkenalkan, nama saya ini Muhammad Dajjal dari SDN 16 Airpas, dan nanti yang akan menyampaikan yaitu pemateri Ibu Deni Sri Lestari STD ya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ketapang dari SDN 16 Airpas. Tujuan kita berkumpul di sini ya, kita akan mengikuti materi-materi apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Deni Sri Lestari. Jadi dimohon perhatiannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan untuk mendengarkan secara seksama apa yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Deni Sri Lestari. Mungkin itu saja, tidak perlu panjang lebar, langsung saja dipersilakan kepada Ibu Deni Sri Lestari untuk menyampaikan materinya. Pada Ibu Deni, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini saya meminta waktunya Bapak Ibu untuk menjadi peserta dalam aksi nyata saya dalam modul 1 kehidupan, yaitu berbagi praktik baik. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Deni Sri Lestari. Saya Deni Sri Lestari dari sekolah SDN 16 Airpas. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Ketapang. Kemudian berikut tim saya. Yang pertama adalah Bapak Tri Bintang Pamungkas sebagai pengajar praktik, dan fasilitator saya adalah Bapak Yanto Sinaga. Di sini dalam kegiatan siang hari ini kita akan berkolaborasi bersama untuk saling mewujudkan budaya positif demi kemajuan di sekolah kita tercinta ini. Di sini di dalam modul ini nanti ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke dalam konsep yang ada di dalam modul seperti ini, kita akan tes briefing dulu sebentar, ya. Oke, boleh Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Kita sama-sama bernyanyi, bergerak, menggerakkan anggota tubuh. Siap ya? 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Sama-sama. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, bintang berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Lanjut, kita di sini akan membahas ada 6 konsep utama di dalam modul budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan menjaga universal.
murid. Pada bikin murid kan kita juga sebagai guru juga harus memiliki sifat disiplin positif. Selanjutnya disiplin positif ini terbagi menjadi dua. Disiplin positif ini dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Apa faktor internal ini? Dia memiliki rasa disiplin itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang kedua yaitu faktor eksternal, itu dia termotivasi dari yang berada di luar dirinya, misalnya karena ada dukungan dari sekitar lingkungannya. Disiplin positif dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini mengajarkan kepada siswa untuk dia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu adalah tadi kebijakan disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan universal. Ini menurut KHD. KHD di sini sebetulnya singkatan dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi biasanya kami singkatnya adalah KHD. Menurut KHD dan Dian dosen, disiplin itu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu membuat kita terkontrol. Kita akan melakukan sesuatu, kalau kita berasaskan disiplin, maka kegiatan yang akan kita laksanakan ini akan berjalan rasanya itu lega, plong, ya, tanpa ada yang berbeda. Saya harus melakukan seperti ini, pengen seperti ini. Nah, itu tidak. Selanjutnya tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diambil seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebijakan virtuous atau yang biasa disebut universal. Kebijakan universal ini beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebijakan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini gencar kita omongkan pada saat rilisnya kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya ada bisa disebutkan bahwa sebagai institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebijakan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan disiplin. Jadi manusia itu berperilaku disiplin itu ada 3 dasar. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada motivasi yang pertama itu biasanya kita lihat terjadi pada anak. Aku harus mengerjakan PR. Kalau tidak, nanti aku akan diberi hukuman. Itu adalah contoh nyata yang sering kita lihat, ya. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya, anak ini memakai pakaian yang rapi supaya dipuji dengan pak gurunya atau ibu guru. Wah, ini keren, ini rapi, ini disiplin. Nah, itu merupakan contoh yang kita sering kita temui di sekolah kita. Kemudian untuk yang ketiga itu yang disiplin yang berasal dari dalam diri tersebut, dari dalam siswa tersebut. Jadi dia ingin melakukan hal itu untuk mengembangkan rasa menghargai dirinya sendiri
Sedangkan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Program disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk yang pertama di sini ada restitusi. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kesimpulannya adalah hukuman itu tidak bersifat terencana, ya, dia hukuman itu bersifat tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru memvonis siswa. Itu adalah hukuman yang bersifat satu arah. Kemudian hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi di sini hukuman itu kita biasa mengucapkan dengan vonis kamu nakal, kamu harus ini, itu menggunakan kata-kata. Kalau menggunakan fisik mungkin tindakan mukul, cubit, nah itu merupakan contoh hukuman. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, untuk dalam sekarang ini kita menyebutnya bukan lagi peraturan atau aturan, tapi kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya lebih disederhanakan menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi itu dibuat kesepakatan antara guru dan murid apabila ini sudah dibuat, dan kalau misalnya murid melanggar apa hukumannya. Itu terjadi antara kesepakatan murid dan guru. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini penghargaan juga menjadi penghukum untuk murid, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini adalah biasanya kita selalu menjanjikan hadiah atau penghargaan, misalnya kalau dengan anak itu berupa nilai misalnya, atau berupa hadiah. Nanti kalau kamu disiplin ibu kasih hadiah buku, pensil, itu sebetulnya merupakan penghukum karena tidak didasari dari si murid itu tadi. Murid melakukan sesuatu itu berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh guru. Kemudian ini sangat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu apapun itu berdasarkan penghargaan. Kalau nggak ada penghargaannya, ngapain dikerjakan? Jadi dasar pemikirannya sudah tercatat seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi kepekatan. Nah, di sini ada dua contoh. Misal pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 2 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak.
Jadi kita hanya memberikan penghargaan kepada yang memberi jawaban, yang tidak memberi jawaban tidak kita berinya dia, padahal dia sebetulnya tahu jawaban yang benar. Jadi kita memberikan hadiah ini tadi itu tidak tepat kepada anak yang betul-betul mengetahui si persoalan di riset yang pertama. Kemudian pada riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata yang tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberikan saja bila jawaban mereka benar. Jadi kita tidak memberikan secara rata kepada anak. Yang pertama adalah kita memberikan kepada anak yang sudah menjawab dengan benar. Padahal anak sebelumnya lagi dia lebih benar, cuma ketepatannya lebih cepatnya yang jawab tadi ya. Kemudian jadi si anak yang tepat bisa sudah tahu jawabannya ini tadi, dia merasa tidak dihargai, gitu ya. Selanjutnya penghargaan kreativitas. Di sini adalah kita memberikan penghargaan itu sebagai penghambat kreativitas anak. Misalnya kita contohkan di sini saya tuliskan adalah anak membuat puisi. Jadi kita meminta anak membuat sebuah puisi. Kalau puisinya bagus kasih hadiah. Puisinya seperti ini harus kasih hadiah. Nah jadi anak ini prioritasnya ke hadiahnya, bukan ke kreativitas si anak untuk mengembangkan kata-kata menjadi sebuah puisi. Selanjutnya dalam tugas-tugas pemecahan masalah pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang efektif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Nah, penghargaan ini dapat menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Maksudnya seperti ini. Kita biasa setelah beberapa tahun ini memberikan peringkat kepada anak, peringkat 1, 2, dan 3. Pada anak peringkat 1 dia merasa menang. Saya bisa mengalahkan teman-teman saya dan saya mendapatkan peringkat 1. Tapi pada anak yang peringkat 2 dan 3 dia merasa terkalahkan oleh si peringkat 1. Jadi si anak itu merasa dia bersalah. Dia merasa terhukum. Kenapa saya bisa mendapatkan peringkat 2? Harusnya saya bisa di peringkat 1. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan yang wajar, namun Anda tidak mendapatkannya atau Anda akan merasa dihukum. Itu tadi contohnya anak tersebut peringkat 2, dia peringkat 1. Jadi si anak yang peringkat ini merasa dirinya terhukum, terpakai istilahnya. Kok bisa ya saya dapat peringkat 2, padahal prinsip saya dapat peringkat 1 nih. Seperti itu. Kemudian motivasi dari dalam diri atau motivasi itu sendiri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul hijau di matanya dan senyuman di wajahnya. Ini merupakan unsur intis dari dalam diri anak tersebut. Jadi dia ada usaha untuk belajar. Jadi motivasinya adalah saya harus bisa. Kalau anak itu sudah bermotivasi seperti itu, perubahan sekecil apapun yang terjadi pada dirinya, dia akan merasa bangga. Berbeda dengan anak yang kita berikan, kamu harus bisa baca, nanti ibu kasih hadiah. Misalnya mamanya ngasih sepeda, jadi dia motivasinya ke sepeda, bukan ke kemampuan dasar dia. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada posisi penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah di sini ada posisi penghukum. Pada posisi ini guru akan bersuara lemah lembut. Ya, kita diajarkan untuk bersuara lemah lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Jadi kita itu memberikan perkataan bahwa perkataan
teman, kita memposisikan diri sebagai teman kepada murid itu ada untungnya dan ada ruginya. Untungnya kita bisa relax menghadapi anak yang bermasalah. Ruginya anak tidak akan menganggap kita sebagai guru, dia akan menganggap sebagai teman. Kebanyakan anak seperti itu. Itu kata-kata yang disampaikan. Ayo bantulah demi bapak ya. Nah, terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita melembutkan perkataan dengan kata-kata contohnya itu lagi, sehingga anak ini dia mampu mengontrol dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Ini dia mengontrol murid dengan cara menggunakan sanksi. Jadi dia menjalankan sebagai posisi pemantau ini, dia antara menggunakan sanksi konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol terbaik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan cara di situ ada beberapa contoh perkataan. Yang pertama, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Nah, ini kita berpacu pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau bahasa dulunya itu peraturan. Kalau bahasa sekarangnya adalah keyakinan. Jadi, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita menanyakan ke siswa itu tentang apa keyakinan yang sudah disepakati. Jika dia sudah bisa menyebutkan, terus kita akan menanyakan lagi apakah dia bersedia untuk melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut. Kemudian dia akan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Kemudian setelah dia memperbaiki itu, kita akan bertanya hal apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Misalnya, saya berjanji tidak akan satu contohnya. Kemudian ada restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang menghadirkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan saat kita memecahkan masalah kepada murid. Murid yang melakukan masalah, kita memberikan penyelesaian dengan bentuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu, nah dari segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita bertanya dulu, betulkah kamu melakukan hal ini? Betulkah kamu melakukan kesalahan ini? Itu adalah contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan apakah tindakanmu yang kamu lakukan itu salah. Jika dia menjawab tindakan itu salah, kita bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Alasan apa? Itu adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kita menanyakan ke anak tersebut keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya, kemudian apa konsekuensinya, bagaimana cara memperbaikinya. Itu kita maksudnya dilakukan juga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh bentuk segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada murid. Gitu ya. Kemudian ini ada menstabilkan identitas penjabarannya.
baik. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu benar merasa begitu? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh pertanyaan dalam menstabilkan identitas supaya anak tersebut mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Di sini ada contoh beberapa pertanyaan atau beberapa pernyataan dari guru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baru. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir adalah kemudian harus mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sri Lestari yang telah menyampaikan materinya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat ya yang kita dapat dari berbagai praktik baik ini tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Namun supaya lebih baik lagi, di sini saya akan memberikan waktu ya untuk sesi tanya jawab gitu. Bolehkah diberi dua kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya. Oke, waktu dipersilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi setelah saya mengikuti seminar yang alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa di SDM Darulfas yang berkenaan budaya positif dan perannya di sekolah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan. Namun sebelumnya perkenalan dulu, saya Suparman SPD dari SDN Darulfas. Langsung saja yang akan saya sampaikan. Bagaimanakah cara menerapkan jika anak seumur sekolah dasar di dalam hubungan antara kawan dan juga dengan para dewan gurunya, yaitu kurang memperhatikan yaitu tentang budaya positif ya, yaitu katakanlah jauh dari budaya tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara penerapannya secara positif dan bagaimana cara menghindari penerapan secara negatif. Terima kasih. Saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Suparman SPD
yang telah menyampaikan pertanyaannya. Nah, tapi mohon maaf ya, nanti dari terlebih dahulu kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Silakan. Oke, kepada Bapak Ibu dipersilakan. Tanya lagi ya? Ya, baiklah. Ya. Baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yeswati dari SD 6 Selakawan. Ini saya tanyakan dulu. Tadi menyangkut restitusi ya. Restitusi itu tidak menghakimi, tidak menghukum ya, salah. Jadi kalau restitusi ini maksudnya tidak menghukum dan tidak menghakimi, itu bagaimana caranya, apa penerapannya ke depan pada misalnya anak-anak yang memang bandel banget. Kan ada anak-anak mungkin satu kelas dari sekian banyak 32 atau 20 anak itu, satu anak itu memang luar biasa. Misalnya satu anak aja, di sini kan restitusi itu tidak menghukum, tidak menghakimi ataupun memukul, tapi di sini mencari solusi untuk perbaikan sikap anak tersebut. Nah, misalnya nanti restitusi ini kita terapkan seperti apa terhadap anak itu tersebut ke depannya, nanti perubahan sikap yang diharapkan. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ya, kembali. Ya. Oh, satu lagi. Oke, boleh. Masih ada kesempatan. Satu lagi pertanyaan. Dari SD 10. Ya, Ibu Yuni. Banyak peserta itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kita punya anak sama ya, minat apa gerakan anak tertentu mungkin atas lagi, bukan masalah makan di atasnya makan super lah. Yang mau saya tanyakan, kadang kita kan melakukan sesuatu kan biasanya kalau bulan belas ya ada apa interaksi dengan wali orang tua. Karena kita menyampaikan sesuatu itu orang tua sudah tidak menerima apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau anaknya kan ada juga anak yang mencuri kelas, memang laporannya berbeda. Nah, untuk yang kedepan itu bagaimana biar hubungan sekolah atau guru dengan wali itu tetap berjalan positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu lagi. Satu lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yosef Bindo, Kepala SDN nama saya Pos. Saya persoalan di sini akan bertanya tentang berbagai perubahan istilah untuk membentuk siswa yang kita harapkan berubahnya perilaku atau berdisiplin atau baik yang kita harapkan. Kalau zaman dulu tadi disebutkan oleh narasumber adalah peraturan, peraturan yang dibuat oleh sekolah. Lalu muncul
muncul lagi ide orang petinggi berikutnya di kementerian, yaitu kesepakatan kelas. Lalu akhir-akhir itu tiba-tiba keyakinan, kan begitu. Nah itu dasarnya seperti apa sampai bisa terbentuk ubah-ubah seperti itu. Itu yang paling pertama. Terus yang kedua, kalaupun sudah ada kesepakatan kelas atau yang sekarang yang sedang tren adalah keyakinan kelas, kita sudah sama-sama sepakat nih, guru dan siswa kita buat kesepakatan. Lalu kalau siswa itu sendiri malah bentuk hukumannya seperti apa? Saya kira karena masih banyak peserta, saya bertanya singkat saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih Pak Joseph Bendo. Jadi bagaimana ini Ibu Dini langsung dijawab atau mungkin ada rekan-rekan yang ingin membantu menjawab terlebih dahulu? Langsung saja Ibu Dini ya. Oke, pada Ibu Dini dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan yang pertama dari Bapak Sukarman, yaitu bagaimana cara menerapkan budaya positif pada anak usia SD dan di dalam hubungan antara kawan atau dengan dewan guru. Di sini kita bahas tadi adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kalau pada anak SD itu kita penerapannya dengan cara memberikan perilaku contoh. Kita berperan dulu supaya anak ini meniru. Seperti disiplin. Kalau disiplin itu kita laksanakan terlebih dahulu sebagai seorang guru, maka anak ini akan meniru. Karena sejatinya anak ini peniru yang buruk kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dituakan. Misalnya di sekolah ini yang lebih dituakan adalah kepada guru. Kemudian penerapannya secara positif. Setelah kita memberikan contoh, kita mengajak anak tersebut untuk dapat melakukan perubahan secara bertahap untuk dapat melakukan hal positif yang kita contohkan, seperti salah satunya adalah contoh disiplin, agar semuanya itu dapat diterapkan. Kemudian untuk menghindarinya secara negatif, ini kalau di kelas dasar ini dia kita masih karena sangat luas ya. Jadi untuk negatif ini kita sudah memberikan contoh positif yang seperti ini, tapi namanya anak-anak tetap saja mengulang kesalahan-kesalahan yang tidak mengikuti apa yang kita ajarkan. Jadi dengan cara kita mungkin tidak pantang menyerah memberikan contoh baik tersebut pada anak kita, seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain ada yang bisa menambahkan monggo. Bagaimana Pak Kamal? Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bu Sri Ekowati dari SDN 06 dan Ibu Mariani dari SDN 10 ini kaitannya. Di sini kita dalam konstitusi itu tidak boleh memberikan dukungan, tidak boleh mendukung atau menghakimi murid. Nah, boleh buka slide-nya belum yang segitiga. Nah, sebelumnya ada. Nah, oke. Di sini untuk restitusi tadi kan tidak boleh menghakimi atau mendukung. Nah, ini caranya kita melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini kita langsung berhubungan kepada siswa tersebut. Misalnya kepada siswa yang hiperaktif, itu kita melakukan pendekatan terlebih dulu, pendekatan secara hati ke hati, heart to heart. Jadi kita berhadapan secara terbuka,
melakukan seperti itu. Biasanya anak yang hiperaktif ini dia mencari perhatian dari gurunya, mencari perhatian dari temannya, dia usil seperti itu. Kemudian untuk dengan orang tua, karena orang tua ini ada berbagai macam jenis watak, dia ada yang bisa menerima kekurangan anaknya, tingkah anaknya, ada yang tidak mau tahu. Jadi di situ kita sebagai seorang guru ini serba salah. Mau kita ajak kolaborasi, mau kita ajak diskusi, dia menolak karena kesibukannya. Kemudian ada yang nggak terima, orang tuanya berpikir bahwa anak tersebut anaknya itu dan paling the best, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi mungkin caranya adalah kita melakukan pendekatan terhadap orang tua terlebih dahulu, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga kita dapat berbahasa kerennya sekarang berkolaborasi ya antara guru, orang tua dan siswa sehingga tujuan yang disampaikan itu tercapai. Begitu untuk Bu Eko, Bu Ani sudah cukup dengan jawabannya. Apa ada yang mau menambahkan di sini? Ya. Lanjut untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yusuf Rizko, tentang penggunaan kata-kata dari peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Dari kenapa perubahan itu terjadi? Sepengetahuan saya, kenapa peraturan dirubah menjadi kesepakatan dan kesepakatan sekarang berubah menjadi keyakinan? Peraturan itu dibuat ternyata banyak dilanggar, makanya peraturan itu bahasanya dirubah menjadi kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi antara guru dan murid. Nah, kenapa kesepakatan ini masih berubah lagi ke kata yang lebih sederhana yaitu keyakinan? Keyakinan ini adalah sesuatu hal yang membuat murid itu yakin bahwa tindakan itu salah dan yakin bahwa tindakan itu benar. Jadi kita kembalikan ke keyakinan sesuatu tersebut. Kalau dia sudah meyakini perilaku tersebut salah atau benar, nah kita akan bisa mengajak sesuatu tersebut untuk melakukan hal-hal positif yang sudah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu Bapak. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Oke, saya kembali ke masyarakat. Oke, terima kasih ya. Super sekali ini ya. Dari berbagai macam pertanyaan dijawab semua oleh Ibu Deni Sri Lestari. Selanjutnya, selanjutnya karena sesi pertanyaan sudah selesai, mungkin sampai sini juga acara kita berlangsung. Mungkin bisa kita lanjutkan kembali di lain waktu ya dengan narasumber yang sama. Ya, nanti kita lakukan lagi penjadwalannya. Nah, di sini saya selaku moderator dari awal hingga akhir. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan, oh iya. Jadi mungkin dari acara ini kita dapat menarik kesimpulan ya dari kata dari Sri Lestari yang telah menyampaikan materinya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat ya yang kita dapat dari berbagai praktik baik ini tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Namun supaya lebih baik lagi, di sini saya akan memberikan waktu ya untuk sesi tanya jawab gitu. Bolehkah diberi dua kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya. Oke, waktunya dipersilakan. Oke, untuk Bapak Ibu mungkin mohon kesediaannya untuk berfoto bersama di sini ya. Pakai HP mana? Ternyata. Apa? Udah dimatiin? Mati belum?